Jumat ceria, waktunya lihat stok kulkas. Ada kelapa gongseng, ini andaliman khas Batak yang udah lama sangat aku simpan, masih hijau, masih segar. Dan ada bawang bata, ini enak banget ini dicampur ke sambal teman-teman. Masih segar juga, masih ada stoknya. Dan masih ada juga dua menu lagi untuk 2 hari pasti bisa. Karena aku bagi-bagi tempatnya itu per hari ya teman-teman. Dan yang di bagian bawah tinggal sayur, ada masih bawang, masih ada sedikit kayaknya harus buat sambal. Dan nah waktunya kita bersihin kulkas. Berhubung kulkasnya sudah terkoordinir ya teman-teman, jadi beres-beresnya itu nggak gitu rempong. Ini pasti karena berjatuhan karena ada anak-anak ya. Eh, Sering buka-buka tutup kulkas, ngambil-ngambil makanan gitu ya kan. Jadi ya mas adalah remeh temehnya gitu ya kan. Nah buat aku pribadi, kulkas bagian yang harus bersih. Kenapa? Karena buat aku sih kulkas ini kan tempat kita menyimpan makanan-makanan yang bakal kita olah gitu ya teman-teman. Jadi mending bagian rumah yang lain lah yang berantakan, tapi kulkas itu tetap harus bersih, higienis dan rapi. Karena kulkasnya sudah kosong, aku belanja by kurir ojek. Ini belanjaan aku ini sekitar habis 100 berapa tadi ya, lupa aku. Kenapa aku lebih sering belanja online seperti ini, pakai gunakan ojek? Karena aku terkoordinir apa-apa sayur-sayur apa aja yang aku butuhkan, bahan-bahan apa yang aku butuhkan gitu kan. Dan yang pastinya nggak jadi lapar mata gitu kan. Dan waktu aku ke pasar yang kuhabiskan biasanya ini bisa aku gunakan untuk ya membimbing anakku yang lagi belajar, nemenin mereka cerita-cerita, atau lagi langsung nyuci atau bersihin yang lain gitu kan. Jadi menghemat waktu gitu. Jadi biasanya masih lebih simpel lah dibanding aku yang bergerak ke pasar. Karena berhubung bawang putih baceman aku habis, aku kupas-kupas, aku cuci dan jemur seperti ini ya teman-teman. Habis dijemur dan dia kering, lalu aku blender. Nah bikin ini stok aja aku santai loh teman-teman nih. Nah aku masukin ke blendernya, nanti langsung aku blender kasar, enggak halus gitu ya teman-teman. Jadi tinggal tret-tret gitu aja sih sebenarnya. Bikin stok baceman bawang-bawangan ini banyak membantu di permasak-masakan. Misalnya kalau kita mau bening sayur ya tinggal tuang aja tuh sedikit bawang putihnya. Si sayur pun keren dah rasanya. Nah, habis di blender pastikan wadah tempat menyimpannya itu kering ya, Mams. Tak ada air setetes pun biar bacemannya awet. Bisa berapa lama awetnya, Mams? Setergantung bacemannya itu berapa lama habisnya. Kalau aku sih kadang sering keluar kota berapa hari gitu ya kan, bisa 3 minggu gitu ya kan habis, tergantung stok sih. Kalau lagi banyak dibuat ya bisa 1 bulan gitu, tapi intinya jangan sempet ada kemasukan air ya kan. Dan nanti habis di wadah kayak gini kita kasih air minyak sedikit, kita kacau baru tutup, baru masukkan ke kulkas. Nah di sini aku mau beres-beres ini sayur mayurnya, mau aku simpan nih. Aku beli teri Medan. Biasanya teri Medan ini kalau di rumah kami dicampur dengan kacang, dicampur dengan tempe, di sambel gitu kan enak tenan gitu ya kan. Baru lanjut di sini aku mau masukin cabai rawit. Aku beli tadi ini 5.000. Ini biasanya sih untuk buat sambal belacan, buat sambal luar gitu ya kan, buat tumis kangkung yang pedes. Dan di sini aku lanjut untuk iris-iris ini sayur. Dan di sini sayur nggak pernah aku cuci dulu sebelum ke kulkas. Kenapa? Biar awet, Mams, bisa tahan 2 mingguan stoknya dan masih segar. Habis iris-iris sayur aku lanjut beresin ini meja. Tring,
semua sudah pindah ke kulkas. Nah, plastik-plastik ini nggak aku buang, ini biasanya untuk wadah tempat sampah dan aku simpan di tempat yang sudah aku desain. Ini dia. Jadi biar jangan sumpek mata, aku desain seperti itu dan aku semprot-semprot ini meja biar bersih kembali. Di meja inilah tempat kami di rumah ini saling berbaur pastinya. Ini tempat utama, tempat kami belajar, tempat kami makan, tempat kami nonton. Dan ini aku lanjut cuci piring. Di wastafel sudah banyak piring. Dan ada nggak ya seperti aku teman-teman masih pakai metode lama seperti ini? Jadi nyuci piringnya itu harus ada tampungan air seperti ini. Kayaknya lebih puas aja membilasnya gitu ya kan teman-teman. Dan lanjut beresin ini wastafel. Jangan lupa minum di tengah-tengah kesibukan ya teman-teman, karena cairan di tubuh itu penting. Dan akhirnya hampir mau beres ya mams. Wastafelnya sudah sedikit bersih dan bagian perintilan-perintilan di kompor pastinya banyak yang berminyak-minyak, itu wajib harus dibersihkan. Nah di sini aku pakai Kenlap yang tisu bisa dicuci itu loh mams. Jadi aku nggak pakai Kenlap kain karena bakal susah mencucinya. Kalau ini kan gampang nyucinya, gampang membersihkannya, dan bisa dipakai berulang kali gitu ya kan. Terus aku juga membersihkan ini bagian kaca yang di depan aku itu. Cermin. Sebenarnya itu cerminnya ya biasa untuk aku cuci muka kan. Intinya sebenarnya cermin itu nggak tahu mau letakin di mana, ya udah biar tambah semangat di dapur ya aku letakin di situ bu. Itu sih kenapa ada cermin di dapur sebenarnya. Nah lanjut aku untuk sapu-sapu ini dapur. Banyak pasti sudah perintilan-perintilan yang harus dibersihkan, dituntaskan, dan ciara langsung tinggal kita pasang keset kakinya. Udah dipel ya mams, tinggal kita berehat-rehat sejenak. Karena wastafelnya sudah bersih, dapurnya sudah kinclong. Dan inilah stok kulkas kami. Nah itu ada 5 kotak, berarti untuk 5 hari menunya ya mams, karena aku bagi-bagi sesuai perharinya. Dan sayur mayurnya sudah terisi kembali. Oke, terima kasih para bunda, semoga sukses, semoga sehat dimanapun berada.